Belum kamu
Shalom, Bu Meta. Selamat Ya, malam, Bu. Shalom Bu. shalom teman-teman, selamat malam. Ya, kita akan mulai ya kuliah kita malam hari ini. Siapa Selamat yang malam, ini? Bu. Ya, suara saya udah kedengeran kan? Udah ya? Udah Udah, kedengeran Bu. belum? Udah Iya, oke. Ya, yang mau mulai deh PW sama sharing. Shalom Bu Meta. Ya, ya, oke. Ya, saya yang bawa PPW dan sharing. Mari Bu Meta dan Bapak Ibu, teman-teman, kita mulai kelas kita malam hari ini. Owen boleh minta tolong langsung di-share screen teks lagunya. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Tuhan ya. Kau beri dirimu hancur bagiku, nyatakan kasih padaku. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Kau beri dirimu hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku. Kau pulihkanku sebagai anak-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Haleluya. Disembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat pengurapan-Mu Tuhan yang terus berlangsung hari demi hari atas setiap kami. Kami dijadikan baru, kami adalah tubuh Kristus, kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang semakin diurapi, kami semakin dituntun Tuhan untuk melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai kelas kami Tuhan untuk mata pelajaran manajemen. Biar kiranya apa yang kami terima dari hamba-Mu, Bu Meita, ini boleh memperlengkapi setiap kami, sehingga perlengkapan yang kami terima malam hari ini semakin dalam. Kau bawa kami pengertian demi pengertian apa yang Tuhan mau dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, Kau urapi dosen kami Bu Meita, biar kiranya penuh hikmat, penuh wahyu yang berkuasa, dan juga apa yang disampaikan ini boleh menjadi buah bagi kami Tuhan, untuk kami boleh nikmati, untuk kami boleh semakin di-upgrade pengertian yang hikmat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami buka kelas malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom semua sekali lagi. Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bu Meta. Ya, Shalom. saya akan bawakan renungan singkat.
malam hari ini. Banyak dari kita semua udah pelayanan ya, saya percaya semua dari kita sudah melayani Tuhan. Tapi kadang-kala kita juga kadang-kadang kalau di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kadang-kadang kita merasa bahwa pelayanan kita kecil, pelayanan kita tidak berharga di hadapan Tuhan. Pelayanan saya tidak seperti pelayanan dia. Pelayanan saya tidak tidak dilihat oleh orang lain. Jadi seakan-akan pelayanan jadi sekedar hanya rutinitas saja. Makanya malam hari ini kita mau sama-sama lihat dari sharing ini tentang mekanisme tubuh Kristus. Jadi kita akan gali lebih dalam bahwa apapun di dalam gereja, entah itu pelayanan yang sifatnya administrasi, yang sifatnya pelayanan yang mungkin menurut manusia itu kecil, kita akan lihat dari sisi mekanismenya. Ya, sebagai tubuh Kristus, gereja itu seperti apa? Kemudian apa sih yang menjadi misi dari gereja tersebut? Apa sih yang menggerakkan gereja itu supaya menjalani maksud dan inti dari yang Tuhan mau ya. Kita kalau lihat tubuh, kita ini tubuhnya berbagai macam, bentuknya beda-beda. Kepala, tangan, kaki itu semua bentuknya beda. Itu juga fungsinya berbeda. Bentuknya berbeda, fungsinya berbeda, tapi untuk tujuan yang sempurna. Saya percaya untuk tujuan makan, ya kita punya mulut, kita punya tangan. Dua anggota tubuh kita ini bekerja sama atau bersinergi untuk memasukkan makanan itu masuk ke dalam tubuh kita kan. Demikian juga gereja. Gereja atau tubuh itu punya tujuan yang sempurna, makanya dikatakan sebagai tubuh Kristus. Berbeda-beda, ya, berbeda-beda orang-orang punya karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Di dalam satu misi, di dalam satu wadah yang namanya gereja itu kita akan menjalankan apa yang Tuhan mau. Kita lihat bahwa Yesus sendiri adalah kepala gereja. Dia berkata pada Petrus di Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya walaupun Petrus dikatakan batu karang, tapi yang mendirikan jemaat, yang punya inisiatif untuk membangun jemaat itu adalah Yesus. Nah, gereja dikatakan tubuh Kristus. Artinya di sini lebih dalam lagi, gereja itu punya makna yang diutus. Yang diutus dan menjalankan misinya. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita kan sebagai buku ya, sebagai pedoman kita, sebagai firman Tuhan. Nah, kalau saya lihat menganalisa tentang Alkitab kita, sebenarnya Alkitab kita itu penuh dengan cerita-cerita yang menggambarkan sebuah manajemen. Contohnya di Perjanjian Lama kita lihat ada manajemen logistik, ya, pangan raksasa yang dilakukan oleh Yusuf waktu mengatasi bencana kelaparan di Mesir. Kemudian manajemen produksi, ya, bangsa Israel dalam membuat batu bata pada zaman Firaun. Kemudian manajemen finansial dalam mendirikan menara. Itu juga ya, kemudian tembok Yerusalem dibangun lagi. Itu banyak cerita-cerita. Kemudian di Perjanjian Baru ada administrasi dalam hal kisah bendahara yang tidak jujur. Kemudian pengetahuan atau manajemen dokumentasi ya dalam penulisan kitab. Itu banyak sekali Alkitab kita mencatat tentang manajemen. Dalam arti Alkitab yang menjadi pegangan kita ini, yang menceritakan tentang Kristus, menceritakan tentang Yesus, dia adalah pemimpin gereja. Ya, gereja itu menjalankan fungsinya sebagai tubuhnya. Nah, saya mendapatkan renungan ini dalam 5 hal makna misi gereja sebagai tubuh Kristus. Saya bisa share screen? Kasih share screen ya, dikasih. Sudah, Bu. Oke. Oke, sudah terlihat. Nah, 5 makna misi gereja sebagai tubuh Kristus saya ambil dari Lukas 10, ya, 2 perikop 1-16. Kalau kita baca di ayat pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saya percaya 70 orang ini punya karakter yang beda, punya talenta yang beda, sifat yang berbeda. Tapi Tuhan mengutus mereka dua-dua. Artinya apa? Artinya menyadari, gereja ini harus menyadari bahwa misi gereja adalah pembuka jalan bagi karya Tuhan. Sebelum Tuhan diberitakan gereja, Yesus mengutus dua-dua ini untuk mendahulunya ke setiap kota yang tempat yang hendak dikunjungi Yesus. Jadi Yesus datang ke dalam satu kota, saya percaya di situ ada karya. Nah, gereja lah sebagai pembuka jalan ya bagi karya Tuhan. Kemudian yang kedua,
Di ayat kedua kita lihat pergilah. Di ayat ketiga, sorry. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya di sini pengutusan ini bersifat sukarela. Ya, gereja ini kita sebagai tubuh Kristus melayani di gereja, kita itu melakukan segala sesuatunya dengan sukarela. Kita nggak tahu siapa yang kita hadapi, kita nggak tahu besok jadi apa, kita nggak tahu apa jadinya masa ke depan ini, tapi kita percaya Tuhan itu mengutus kita memang ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Tapi kita punya kerelaan hati sebagai gereja. Kemudian di ayat keempat kita baca, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini artinya apa? Ini artinya fokusnya pada misi penuaian jiwa-jiwa. Ya, fokus. Jangan pikirkan, istilahnya sebahasa ekstrimnya, jangan pikirkan kehidupanmu. Ya, kebutuhan kita kadangkala sering jadi kendala ya. Aduh, saya mau melayani Tuhan, tapi saya masih punya kendala ini. Saya mau melayani Tuhan, tapi masalah saya belum beres. Ini yang harus kita sampingkan. Ketika kita mau menjadi gereja yang bermisi, kita harus fokus kepada misinya. Ya, kita percaya bahwa yang namanya bekal, ya, namanya makanan, Yesus saja bilang hidup itu lebih berarti daripada makanan ya. Hidup itu lebih baik daripada roti. Kemudian kita lihat di ayat ke-7. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Artinya Tuhan lagi bicara apa tentang misi gereja ini. Tuhan tuh memelihara kebutuhan tubuhnya, baik rohani maupun jasmani. Jadi apa yang kita lakukan bagi Tuhan, Tuhanlah yang memberi upah ya kepada kita. Entah itu rohani, entah itu jasmani. Kalau kita melayani Tuhan memberitakan firman, makanlah firman itu, kita hidupilah firman itu, dan untuk masalah jasmani Tuhan yang ngatur semuanya gitu ya. Jadi memang kita itu harus tertanam, apapun yang kita lakukan, kita Injil layani, itu semuanya untuk menyampaikan Injil, walaupun pelayanan kita berbeda-beda. Yang terakhir poin yang kelima, kita lihat di ayat yang paling terakhir di 16, yaitu Yesus bilang gini, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Artinya apa? Yang poin kelima yang terakhir yang lebih dalam adalah gereja itu sebagai representatifnya Allah. Kita ini sebagai wakilnya Tuhan. Ya, jadi sebagai kesimpulan dari 5 poin ini, saya ulangi lagi. Yang pertama, menyadari bahwa misi gereja adalah pembuka jalan bagi karya Tuhan. Yang kedua, pengutusan bersifat sukarela. Yang ketiga, fokus pada misi penuaian jiwa-jiwa atau sebagai tujuan utama gereja. Kemudian Tuhan memelihara kebutuhan tubuhnya, baik rohani dan jasmani. Yang terakhir adalah kita itu diutus sebagai wakilnya Tuhan, bukan suruhannya. Ya, tapi wakilnya. Karena Yesus bilang, kalau dia orang mendengarkan kamu itu, dia menerima aku. Jadi kita bukan hanya sekedar utusan. Ya, kita itu wakilnya. Maka daripada semua yang saya sharingkan, kesimpulannya gini, mekanisme itu sebagai rangkaian strategi. Kita punya talenta macam-macam. Kita lakukanlah sebaik mungkin. Ya, gereja itu dikepalai oleh Tuhan sendiri untuk maksud dan tujuan yang sempurna. Jadi kalau kita melihat hari ini pelayanan kita hanya multimedia, pelayanan kita hanya usher, pelayanan kita hanya megangin kamera kayak saya dulu gitu ya. Megangin kamera taat aja gitu ya, tapi sukacita. Tapi itu adalah bagian dari jalannya ibadah. Ya, ibadah juga tujuannya adalah misinya Tuhan tersampaikan kepada jiwa-jiwa. Demikian sharing saya malam hari ini, biar ini bisa jadi berkat kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Pak Hendrik ya. Bagus ya sudah ini. Tapi saya lebih tertarik sebenarnya mendengar pengalamannya gitu ya. Jadi kalau itu dijelaskan lagi pengalaman tadi kan, saya megangin kamera, tapi sekarang kan jadi kabit cool kan, bener nggak? Iya Bu, betul. Nah itu mungkin lebih lebih menarik kalau terus gimana tuh bisa kabit cool. Nah lalu apakah kabit cool ini diinspirasi dengan 5 hal tadi nggak? Benar-benar dilakukan apa enggak? Itu. Oh iya Bu. Nah, yes. Itu. Nah, ya itu maksud saya,
ketika dilakukan apa yang terjadi ya Bang? Saya juga tahu waktunya terbatas ya. Jadi ya, Iya. tapi buat teman-teman lain ya boleh ya seperti itu. Nah, tapi pengalamannya kalau bisa lebih banyak boleh juga gitu loh ya. Oke, terima kasih banyak. Kita juga udah doa buka tadi. eh Ya, jadi saya akan lanjutkan dengan bagaimana kita lanjutkan dulu deh ya. Tadinya saya mau lihat juga tugas ada kesulitan atau tidak ke tugas itu. Tugasnya udah mesti masuk atau ya kan ya hari ini atau ya seperti ini. Mengupload udah ini Astrid ya ini mengupload. Nah tapi uploadnya ini harusnya di tugas pribadi satu. Oh ya udah benar. Harusnya di tugas pribadi satu. Ya nanti mungkin kalau kita ada waktu yang mau, jadi saya biasanya menyediakan waktu untuk dua orang siapa yang mau dibahas tugasnya, gitu kan? Jadi tahu ya kalau dibahas itu tahu oh saya udah benernya di sini. Ya nggak ada bener salah sih sebenarnya kalau ini ya. Tapi oh udah bagusnya di sini, kurangnya di mana gitu kan? Kalau di catatan saya ada yang belum masuk kok ya, benar atau enggak nih? Peter Owen mana Peter Owen? Owen udah sempat masukin atau belum? Kalau tugasnya sih belum, Bu, tapi kalau masuk ke Google Classroom udah, Bu. Iya, kenapa belum dibuat? Emang kenapa tuh? Temanmu udah pada bikin semua tuh. 13 orang udah. Kira-kira kenapa? Masih ogah dibikin atau kenapa? Sebenarnya sih masih sedikit bingung, Bu, maksudnya nyusun kalimatnya aku juga masih coba Ya, lagi. tapi ya makanya Jadi jadi nanti harus saya ya itu harus belajar bener-bener ya apalagi ini kan sudah semester berapa nih? Semester 6 ya. Benar ya? Ini semester 6 toh? Nah, jadi kalau semester 6 masih bingung bikin kalimat, wah, itu waktu belajar untuk nulis skripsinya udah tinggal makin sedikit ya. Oke, jadi itu belum. Terus Bina, Bina bener nggak belum juga Bina? Bina ada nggak? Udah datang? Oh ini Bina. Ini lagi aku kerjain masih di nomor 2. Aku lupa, Bu, benar, serius. Ah, ya, jadi kalau pakai Google Classroom langsung kelihatan sih ya ini. Tapi ya, ya nanti yang mau Malam ini kan, Bu. Ini mau selesai. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sih nggak apa-apa. Saya cuma mengingatkan saja, ya kan. Ah, lagian juga ngecek apakah benar belum masuk gitu ya. Siapa tahu kak berasa udah masukin tapi salah tempat, misalnya bisa juga ada di tempat lain juga salah tempat. Ya, ya oke lah supaya semuanya itu draftnya hampir sama ya. Jadi sebenarnya kita udah ke arah tugas baru itu yang lalu kita udah menekankan tentang visi misi ya. Jadi gereja itu harus mempunyai visi misi. Lalu dari situ baru membuat rencana strategis ya. Tapi juga rencana strategis itu dengan memperhatikan berbagai hal yang hari ini kita akan pelajari ya. Rencana strategis itu memperhatikan apa saja sih. Nah, tapi saya harap saudara udah mulai cari ya visi misi gereja masing-masing sudah dicari. Nah, kalau misalnya oh gereja saya bagiannya dari pusat. Oh, that's oke ya, emang dari pusat. Tapi juga yang perlu dipikirkan ya misalnya kalau gereja saya ada visi misi bagian dari itu, baiknya apa nih gereja saya gitu kan ya. Visi misi itu juga kan ada visi misi yang berlaku jangka panjang ya, tapi ada yang dalam jangka-jangka pendek ya. Misalnya ya mungkin ada 10 tahun ya visi misi apa, ada yang 20 tahun ya. Tapi ada juga yang dibagi-bagi lagi. 5 tahun ini mau mencapai apa. Nah, itu juga bagus kalau saudara mulai memikirkan. Misalnya gereja saudara punya visi misi yang besar, saudara bilang, "Oh ya, saya mau melihat ya misalnya itu gerejanya visi misinya yang besar apa, coolnya itu lebih menjabarkan visi misi lebih kecil itu apa. Nah, itu juga boleh ya. Jadi meneliti juga lalu juga memikirkan apa yang
bisa saya tingkatkan lagi? Apa yang bisa saya tingkatkan? Oke ya, jadi itu udah ya. Jadi udah sampai visi misi dan membuat perencanaan. Nah, sekarang kita masih masuk menyusun perencanaan strategis ya. Saya share screen ini ya. Nah, menyusun ya perencanaan strategisnya yang lalu ya kan. Nah, ini menyusun strateginya. Strategi pelayanan gereja. Kalau saudara lihat ini main catur ya. Siapa yang hobinya main catur? Banyak kali ya. Kalau kita main catur, apa yang harus kita perhatikan? Semuanya harus menyusun strategi kan? Ya, supaya bisa menang kalau di situ. Nah, kalau pelayanan gereja bagaimana disusunnya? Itu saudara ya, penyusun strategi. Ini yang paling utamanya ya. Langkah dasarnya ada 3, saudara. Langkah dasarnya ada 3, itu apa saja? Yang pertama, mengkaji situasi internal. Nah, ini kita udah masuk memang kepada teorinya yang bisa dipakai ya. Ini memang salah satu teorinya ya. Jadi yang pertama mengkaji situasi internal. Nah, jadi situasi internal ini ya sekali lagi juga, oh saya GBI Sukawarna, apakah saya mesti situasi internal semua? Kalau saudara tahu ya bagus. Tapi oh saya GBI Sukawarna, saya cuma di bagian yang cool aja kok misalnya. Oh saya mau mengkaji bagian coolnya saja. Boleh ya. Tapi gambaran keseluruhannya ada juga sedikit tapinya. Atau misalnya saya di GBI Sukawarna bagian sekolah minggu anak-anak misalnya ya. Atau di pelayanan youth ya. Atau di GBI lain lagi apa silakan juga ya karena. Nah, jadi mengkaji situasi internal. Ini pemetaan kondisi gereja kita. Ini ada yang dikenal dengan konsep teori kanvas, saudara. Kanvas itu berdasarkan 9 faktor. 9 faktor dan keselarasan 3 faktor utama, katakan ya. 9 faktornya nanti kita akan pelajari. Nah, yang kedua, internal penting, tapi juga mengkaji situasi eksternal. Ya, ketika saudara mau bikin rencana pelayanan tahun ini, ya, kita mengkaji, oh tahun ini adalah tahun politik nih, ya, mungkin kurang tepat kalau banyak pergi-pergi kemana gitu ya, atau kemana. Nah, itu harus dipertimbangkan, ya kan, mengkaji situasi eksternal, ya, ekonominya, teknologi, politik, atau budaya dari konteks di mana gereja berada. Nah, lalu menentukan pilihan-pilihan strategi yang diambil berdasarkan, ya, kalau saya ambil strategi ini, apa? SWOT, saudara udah tahu ya? SWOT tahu nggak ini? Nah, ini juga salah satu teori yang bisa dipakai. Jadi teorinya bisa dipakai semua, bisa bagian dari teori itu. Ya. Tahu nggak SWOT ini apa? Siapa yang mau coba jawab? Singkatan dari apa nih yang biasa disebut SWOT analysis? Iya, Bu. Ya, Pak siapa Budi? Ya, Pak. Strength, weakness, opportunity, threat. Ah, ya benar ya. Oke, bagus sekali ya kan? Jadi apa Pak Indonesianya, Pak? Siapa tahu ada yang lupa. Indonesianya apa? Ya. Kita cari apanya, berarti? Kalau strength-nya itu dicari apanya? Kekuatannya, Dari kelemahannya, kekuatannya, Bu. Ah, ya, kekuatannya, kelemahannya, terus kesempatannya ya, Kesempatan, ya. Dan ancaman, Bu. opportunity, dan ancamannya. Ancamannya apa? Ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kalau saya mau memilih misalnya ya, mengadakan sebuah program. Apa kekuatan program ini? Ya, misalnya saya mau bikin pembinaan. Pembinaannya lebih baik di luar atau di gereja. Nah, kita analisis dengan ini. Kekuatannya apa kalau di luar? Kalau di gereja apa ya kekuatannya? Tapi juga kelemahannya apa? Kesempatannya apa? Ya. Kalau di luar kesempatannya mungkin banyak orang baru yang ikut ya kalau ini. Tapi ancamannya apa? Juga ya. Nah, ancamannya apa? Nah,
itu dipikirkan juga ya. Nah, ini kalau 9 ini saudara ya, seperti ini. Langkah membuat strateginya. Jadi ini sekali lagi salah satu teori. Jadi saya memperkenalkan beberapa teori. Jadi dalam kelas manajemen gereja ini saya memperkenalkan beberapa teori. Saudara juga bisa beritahu saya, oh saya biasanya pakai teori ini. Ya. Nah, tadi Hendrik ya sudah memberitahu juga ya, oh kalau saya biasanya pakai ayat dari sini, ini ada 5 hal yang harus kita lakukan. Mungkin 5 hal itu juga menjadi dasar evaluasi. Boleh saja ya, tapi sebaiknya memang tidak cuma satu aja ya. Jadi, nah kalau ini yang disebut teori kanvas, saudara ya, yang ada 9 ya, ada 9 saudara. Macam-macam inilah yang akan kita perhatikan. Nah, yang pertama kita mau lihat dari kanan di sini adalah segmen orang-orang yang dilayani. Jadi ketika kita mau menentukan strategi ya, tadi kan kita ini sebenarnya strategi pelayanan. Pertama kita mesti tahu apa? Siapa orang yang kita layani. Segmennya itu seperti apa? Ya. Segmennya seperti apa? Lalu ya, Owen pelayanannya di mana Owen? Kalau Owen? Kalau aku di kulnya PRJ Bu, di TK7 Bu. Oh iya, ya misalnya berapa orang anggota kulnya? Kalau secara grup sih memang ada 20-an lebih Bu, cuma kalau yang datang secara Zoom random sih Bu kadang-kadang Bu. Nggak semua Terus hadir. umurnya antara berapa umurnya? 20-30 sih Bu Nah maksimal. ya, nah itu harus mengenal segmennya ya. Itu kan, jadi dia itu kerja atau kuliah. Kalau 20-30 mungkin ada yang kuliah atau kerja semua, Wan? Kebanyakan sih ada yang udah kuliah, ada yang Nah masih iya ya, SMP, oke. SMA Saya memberi contoh, jadi apa artinya mengenal segmen orang-orang yang dilayani. Ya, nah itu dibuat segmennya itu, oh yang udah kuliah berapa orang, yang udah kerja berapa orang, ya itu diketahui. Nah cara membuat segmen ini ada banyak macam ya. Ini kawan saya seneng, oh ini masih yang ini ya belum. Segmen orang dilayani. Jadi ini yang pertama dia. Nah ya satu. Nah atau ini yang kawan saya seneng bikin nama-nama kayak gini. Jadi segmen yang kita layani itu sebenarnya intinya apakah kita kenal siapa yang kita layani. Nah tadi jadi saudara nggak usah diapalin kalau ini ya, rumah di tepi pantai atau di batas air. Dia coba menggambarkan orang yang dilayaninya itu ada yang bisa digambarkan seperti rumah di tepi pantai. Itu adalah orang yang self-center katanya ya, masih repot dengan kebutuhan hidupnya sendiri. Nggak merasa butuh Tuhan. Itu. Nah, dia soalnya imajinasinya kuat, saudara. Kalau saya malah lebih suka langsung aja isinya gini ya. Nah, lalu ini juga ya, pokoknya ini mengenal. Intinya itu apakah kita kenal siapa yang kita layani. Tapi segmentasinya, nah segmentasi itu ada macam-macam, saudara. Ya, kita mesti bisa menemukan segmentasinya itu berdasarkan apa. Kalau ini adalah segmentasi berdasarkan kesediaan mengikut Tuhan ke berbagai perjalanan. Ya. Nah, tadi kan juga disebut kalau nggak salah ya. Jadi pelayanan itu tidak selalu mudah kan? Ya. Nah, jadi juga misalnya anggota kulnya Owen itu udah ikut cool ya, tadi katakan ya. Random, kadang-kadang dia datang, kadang-kadang enggak ya. Kita coba memperhatikan gitu kan. Kenapa dia datang? Apa kalau ada masalah dia baru datang? Ya. Atau justru ketika ada masalah dia minder, nggak berani datang. Misalnya gitu kan ya. Itu
berdasarkan kesediaan mengikut Tuhan ke berbagai perjalanan. Tadi saya bilang ini kawan saya yang namanya Robi Chandra ya, mungkin saudara terkenal nama itu ya. Saya pernah ngajar bersama sama dia soalnya ya. Jadi, nah ini jadinya kan pengalamannya apa? Ini ada orang yang gak merasa butuh Tuhan. Dia ke gereja bukan karena dia butuh Tuhan, dia butuh teman misalnya. Ya, ada nggak yang kayak gitu, ya kan? Nah, ini merasa butuh dia, tapi belum bisa memprioritaskan Tuhan. Nah, ini mau menggolongkan, ya, mengklasifikasikan berdasarkan kesediaan mengikut Tuhan ke berbagai perjalanan. Yang ketiga, ya, orang yang tenggelam dalam berbagai rutinitas, ya kan? Nah, ini lebih bergantung pada Tuhan. Itu kan, ini mungkin yang apa mampu kerjasama, ini ya, makanya ini caranya ya. Ini terus yang ini udah pengalamannya tumbuh, ya, tumbuh pemahaman, siap untuk semakin kenal Tuhan, apa yang dia kehendaki. Nah, ini disegmentasikan. Ini contoh, saudara bisa segmentasikan dengan cara yang lain. Ya, ini jadi salah satu segmen bisa berdasarkan ya, bagaimana sih orang yang saya layani mengenal Tuhan? Bagaimana mereka mengikut Tuhan dalam perjalanan? Bisa juga kita segmentasikan setia misalnya. Ya, kurang setia misalnya, ya, tidak setia atau apa. Nah, itu saudara bisa lihat kalau ada kebutuhan itu. Dari situ artinya kita terus merumuskan program apa yang lebih tepat ketika gereja menghadapi orang-orang dengan segmentasi demikian. Nah, cara menentukan segmentasi yang lain, ya, tadi bagaimana kan untuk orang ikut Tuhannya. Kalau ini segmentasi berdasarkan adopsi, ya, pada pengaruh dunia perkotaan misalnya. Ya, bagaimana misalnya remaja perkotaan dipengaruhi juga digital ini. Nah, kita mengenal juga segmentasi ada misalnya melalui budaya baby boomer ya, atau budaya X, Y, Z ya. Saudara juga tahu ya. Nah, tapi ini salah satu kita melihat siapa orang yang kita layani. Nah, jadi ketika saya memulai kelas juga sebenarnya saya melakukan itu dengan minta saudara mengisi data. Ya. Walaupun saya belum sampai detail banget. Ya, silakan Hendrik lanjutkan. Diteruskan kesaksiannya. Lanjut, bro. Kok hari aja? Lanjutin, Mam Evi. Wan, kerjain tugas, Ayo, Wan. Wan. Jangan kalah Ikut, sama yang Wan. tua. Ayo, Wan. Iya, ini si Owen nih gimana nih, Owen? Wan Bina nih. Ayo semangat, atuh bikinnya. Dah, ini nggak susah. Gimana dengan maka lawan kerjaan tugas kayak gitu aja. Gampang, Wan, tugasnya Wan pengalaman pribadi. Kan kamu udah mimpin kurs. Itu manajemen loh. Balik lagi udah. Lupa apa? Pasang ininya buat nge-charge-nya jadi ini ya. Oke, saudara-saudara ya. Nah, jadi sekali lagi kalau teori manajemen tuh ada banyak banget ya. Banyak banget. Jadi saya juga tidak keberatan kalau saudara menemukan teori sendiri. Asal jelas ya. Tapi saya saya nggak mengatakan ini yang paling bagus, tapi ya biasanya saya menggunakan ini diantaranya gitu ya. Oke. Share screen lagi. Ngomong-ngomong ada yang nggak masuk nggak hari ini? Oh tadi si itu ya, si Hiu ya. Hiu itu ya ada yang nggak masuk. Ya ada jatah 3 kali sih kalau ini ya. Oke. Nanti. Udah kelihatan lagi?
Sudah ya. Jadi budaya baby boomer misalnya ya. Nah, ini juga cuma contoh-contoh aja sih ya jadinya. Nah, ini ada orang yang membedakan generasi seperti ini. Ya, mungkin tahunnya juga nggak persis sama. Ya, pokoknya yang penting teorinya tuh dari mana gitu kan ya. Nah, benar nggak, saudara-saudara? Ya, katanya kalau yang lahir tahun 50 question nothing katanya. Makanya orang dulu punya anak banyak juga kagak pusing. Ya, karena nggak nanya macem-macem gitu kan. Tapi kalau anak tahun 70-an udah question everything katanya. Nah, kalau ini malah dia tanya pertanyaan, ya menanyakan, udah pertanyaan ditanyakan lagi gitu kan. Nah, ini juga cara ini ya, jadi seperti gitu. Nah, lalu kita menuliskan segmen ya, caranya misalnya salah satunya seperti ini juga. Tadi kan yang ini kan tadi dia cara mengikut Tuhan kan? Ya, sejauh mana mengikut Tuhan ini. Misalnya yang anak ada berapa banyak yang ada di dalam posisi ya dia belum sungguh-sungguh ikut Tuhan misalnya. Ya, dia nggak ada kebutuhan ikut Tuhan sebenarnya. Gitu kan? Ada berapa banyak yang udah sungguh-sungguh ikut Tuhan misalnya. Ini cuma nama-nama aja kan. Nah, yang remaja, pemuda juga ini semua kayak gitu. Dari sini baru kita tentukan programnya apa, saudara. Oke, ya. Kayak gini ya sama, kayak gitu ya. Nah, ini juga misalnya. Nah, ini contoh-contoh aja sih ya. Contoh. Bisa juga misalnya, orang yang kita layani siapa sih? Orang Kristen baru. Orang Kristen barunya itu kita tentukan kurang dari 2 tahun. Nah, kita yang definisikan. Tapi makanya kalau kita menulis sebuah makalah atau penelitian, kita jangan bilang kebanyakan orang yang saya layani adalah orang Kristen baru. Tapi kita nggak definisikan apa yang kita maksud dengan orang Kristen baru. Mungkin di satu tempat 1 tahun sebut baru. Tapi di tempat lain mau 2 tahun nggak apa-apa asal jelas di situ. Ya, Kristen baru itu. Nah, ini ada yang 3 sampai 10 tahun. Bagaimana dia bertumbuhnya? Ya, ada yang ikut pelayanan, enggak ya. Kristen lama, apakah Kristen lama ini banyak yang ikut pelayanan apa malah enggak? Nah, atau juga mungkin ada yang belum Kristen, orang yang kita layani. Bisa aja kan? Nah, itu kayak gitu, saudara-saudara. Jadi ini adalah menentukan segmentasi orang yang kita layani. Jelas apa enggak jadinya? Saudara pernah punya pengalaman menentukan segmentasi orang yang kita layani? Bisa nggak kalau dikasih tugas ini? Bisa kan dikerjain tugasnya? Bu, sorry, saya tadi mau nanggapin yang kolom tadi. Itu sih sebenarnya di Kul itu banyak sekali yang bisa kita kategorikan ya. Tapi secara administrasi memang saya kurang sih. Jadi itu sebenarnya kalau untuk mencatat seperti itu tugas siapa ya Bu ya? Karena kita Tugas nggak akan siapa ingat ya. katanya? Kalau Tugas siapa? Karena kamu udah mimpin ya, kamu udah mimpin kan? Udah mimpin. iya, jadi waktu saya jadi gembala Kul, nah saya itu rajin Bu nyatet gitu. Cuma karena udah makin banyak, jadi udah banyak yang kelewat gitu, jadi udah nggak nulis sama sekali. Jadi Ya itu. nggak ini lagi Bu, gitu. Saya Ya apalagi kan itu. memang Mm. administrasinya kurang bagus sih. Ada yang punya pengalaman sampai sekarang manajemennya cukup bagus memanage itu? Atau memang kalau nggak salah nih ya, kalau saya ngajar dari tahun ke tahun, itu menurut pengakuan mahasiswa ini salah satu yang masih lemah gitu loh. Masih lemah di gereja-gereja GBI. Jadi juga mungkin nggak punya data. Siapa orang yang sering datang? Pembinaan apa yang harus dibutuhkan mereka? Pembinaan apa yang dibutuhkan oleh jemaat kita? Ya, ya karena memang teologinya beda
gitu kan. Karena mungkin ada juga yang berpikir, oh ya lebih baik saya pujian penyembahan, lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya bawakan? Ya kan? Boleh nggak gitu? Boleh sih, ya kan? Nah, tapi sepertinya ya apa ya? Ya memang kalau lebih tepat dirasakan ada bagian-bagian yang ternyata Tuhan juga beri hikmat pada kita gitu loh. Kita, ya kan? Kita nggak usah nunggu Tuhan bicara sama saya gitu ya. Kemarin saya ngajar teologi misi, ada juga mahasiswa yang jawab, ya, kenapa dia belum melakukan misi? Ya, dia bilang, ya ini mahasiswa semester 2 sih bisa dimengerti ya. Dia bilang Tuhan belum bicara sama saya. Jadinya dia tidak melakukan misi katanya. Ya, nah jadi menantikan Tuhan bicara itu bagus sih, tapi juga sebenarnya Tuhan bisa bicara lewat berbagai macam cara. Bener nggak? Tuhan udah beri hikmat, kita bisa tahu nih Tuhan bicara gimana. Ya. Nah itu katanya bedanya orang GBI sama orang GKI katanya apa? Bedanya salah satunya itu kalau orang GBI ya selalu dia bilang ya Tuhan bilang sama saya, Tuhan sudah menyuruh saya, ya kan? Tapi kalau orang GKI jarang atau hampir nggak pernah ngomong gitu. Tapi dia bilang ya gini, setelah saya bergumul dengan firman Tuhan, setelah saya belajar, setelah saya apa, nah lalu dia menemukan gitu loh ya jawaban Tuhan. Nah ini hal yang menarik saudara-saudara ya. Nah tapi dengan munculnya skripsi-skripsi manajemen gereja ya, itu menunjukkan bahwa sudah waktunya ya berbenah diri, artinya gereja menentukan apa sih, bagaimana ngaturnya, apa kriterianya ya. Sekarang yang baru ini ada yang lagi mau menulis juga tentang kriteria ya kualitas pembawa firman Tuhan. Siapa yang boleh membawakan firman Tuhan? Itu juga ya. Nah, kadang-kadang kan semua boleh aja gitu kan. Nah, tapi bagaimana ya kan dia pakai ayat awasilah dirimu sendiri ya dan awasilah ajaranmu. Itu kan 1 Timotius 4 ayat 16 itu. Jadi bagaimana kita yakin bahwa yang kita bawakan itu ajaran sehat dan bukan ajaran sesat. Itu yang dia teliti. Ya, menarik itu juga makanya. Nah, itu dia katakan perlu makanya yang namanya manajemen gereja. Dalam hal ini berarti memanage atau merekrut SDM. Supaya yang bawakan firman Tuhan itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya, ada standar-standarnya sehingga ya jadi seperti yang di 1 Timotius 4 ayat 16 itu. Begitu. Jadi kalau ditanyakan siapa yang harus lakukan, mungkin saudara-saudara yang lebih tahu ya. Kalau kan dulu koordinator ya, Hendrik dulu koordinator dan lakukan itu kan? Dulu bukan, dulu masih anggota, terus wakil jadi gembala Bu, gembala full. Terus sekarang jadi kabit. Kabit. Nah, jadi kan kamu bisa atur nih, makanya kamu sekarang kesempatan kuliah manajemen gereja boleh juga jadi ya. Jadi kuliah itu memang harus yang berguna, saudara. Ya. Jadi kayak gini bisa aja lebih menyoroti ngatur coolnya. Itu kan. Bagaimana sebagai kabit? Nah, berarti kan kabit ini kan harus dibantu. Ya. Jadi misalnya, oh saya membutuhkan tiap kul ada ketuanya nggak? Ada tiap kul itu harus perlu apa? Tiap kul punya yang bawakan firman itu pasti ada kan? Apa itu namanya? Gembalanya. Gembalanya kan, kelompok itu gembalanya ya. Gembalanya kelompok itu. Lalu dia punya sekretarisnya nggak? Punya. Misalnya. Punya. Nah, kalau belum ya begitu. Nah, itu juga kan kalau kita tunjuk orang punya tugas tertentu, mereka juga lebih senang kan?
dibanding yang bertugas satu, yang lain nonton. Gitu kan? Nah, jadi kan misalnya coolnya si Owen tadi ada 30. Kenapa yang datang suka di bawah 20? Karena yang lain merasa nggak ada kerjaan juga kok datang ke cool juga. Ya, tapi kalau digilir apa tugasnya ya atau ya diatur lah, itulah. Nah, terus banyak teorinya itu bisa dipakai lagi lebih detail bagaimana mengatur. Ya. Ya, pertanyaan yang baik. Apalagi ya. Jadi mungkin salah satu tugasnya itu adalah melihat segmen pelayanan terkecil yang saudara lakukan dan saudara belajar mengenal segmennya apa, kebutuhannya apa. Ya, itu yang pertama. Masih ada 9 lagi nih ya. Jadinya. Oke. Kedua. Ya. Kedua jadi apa? Nah, dikatakan kita memperhatikan keunikan berkat Tuhan yang kita salurkan dan bernilai bagi mereka. Ya. Kalau saudara perhatikan, kenapa ada begitu banyak gereja? Ya, oh ya mungkin karena memang ada banyak tempat ya, tiap tempat baiknya emang ada gereja yang itu. Tapi juga bisa ya ini memang bagaimana seorang menangkap visi yang dari Tuhan. Itu kan visi. Sehingga maksudnya sebuah gereja itu keunikannya apa? Ya. Mungkin ada yang gereja keunikannya kebanyakan ya, misalnya Pak Niko juga itu adalah misalnya, atau Pak Budi yang setahu Budi Sastra itu worship misalnya kan, penyembahan. Nah, saudara juga bisa lihat keunikannya apa. Tapi misalnya ketika Pak Wiryo ya, dia merasa ada panggilan Tuhan untuk sebuah gereja, dia menamakan gerejanya apa? Word Transformation Church ya. Nah, itu apa keunikannya? Keunikannya adalah dia mau semua orang mengalami transformation. Transformation itu menjadi hal yang penting sekali. Nah, ini contohnya, saudara. Ya, nah jadi apa sih keunikan berkat Tuhan itu yang kita mau orang alami? Nah, mulai dari visi misi, nilai-nilai inti. Nah, ya. Ini yang tadi saya bilang, adakah rumusan visi yang bergema di hati? Nah, ini bisa bergema di hati. Tuhan bicara kepada kita, mudah dipahami dan diingat, serta ada rumusan operasionalnya. Nah, ini coba saudara pikirkan, apa sih impian Anda tentang gereja yang berhasil? Ya, Hendrik impiannya apa? Ada nggak coba? Mimpi apa? Hah? Kenapa? Untuk gereja, Bu, maksudnya? Iya, itu impian Anda. Impian Anda tentang gereja yang berhasil. Oh, benar-benar jadi wadah, Bu, buat Wadah apa? ya jiwa-jiwa yang butuh Tuhan ya. Jadi wadah. Iya. Lalu ya kan itu makanya kan ada pengen jadi wadah nih, gimana nih wadah? Ya kan? Atau misalnya oh ya mimpin cool ya. Ada nggak yang bergema dalam hati kita? Harus jadikan cool kita ini gimana? Ya kan? Bukan cuma ya udahlah pokoknya saya disuruh jadi gembala cool, ya udah ngajar aja gitu, ngajar ya. Ya ngajar tentunya harus bagus ya kan? Tapi di sini ya kita mempunyai visi sebenarnya yang bergema di hati kita. Misalnya tiap anggota cool saya dalam waktu setahun saya rindu mereka rindu lagi untuk menjadi pembimbing cool lagi. Misalnya ya, itu impian. Apa yang Anda ingin dapatkan dari Tuhan? Nah, diperlengkapi Tuhan dalam hal apa? Ya. Ini juga sangat random sekali sih ya saudara ya. Ini contoh-contoh. Jadi sekali lagi yang saya lakukan contoh-contoh, nggak ada teori yang langsung jadi gitu kan ya. Apa yang Anda ingin dapatkan sebagai berkat melalui gereja? Itu. Orang lain dapat berkat ya. Apa nilai-nilai inti yang seharusnya? Nah ini nilai-nilai kan. Kalau saudara perhatikan pasti
kayak GBI Icon dia punya nilai-nilai. Kemarin GBI Senayan City dia punya nilai-nilai. Nah, apa yang paling bernilai juga? Apa halangan-halangan historis untuk tercapainya impian? Ya, kalau dilihat nih, apa yang sudah dicapai GBI Sukawarna? Ada nggak yang mungkin menjadi halangan historis? Ya, dari dulu itu udah kepengen, tapi itu yang belum kepenuhan, misalnya, ya, atau semua udah tercapai, ya kan, ya. Apa kebutuhan yang tidak terpenuhi, dia katakan. Nah, ini untuk mencari apa sih berkat khusus yang Tuhan mau saya bagikan. Ini contoh hasil penggalian otak kanan peserta retreat. Ini GKI Manyar, ya. Dia mau jadi gereja yang bagaimana di masa depan sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini juga bisa saudara gambarkan. Ya. Ya, ini bisa kelompok yang menggambarkan ini. Ya. Tapi bisa juga ya saudara lah mikir dulu sendirilah. Anggaplah saudara ntar lagi dipercaya jadi gembala, ya, entah di mana. Lalu kalau saudara ada gereja, atau ya di gereja yang saudara sekarang ada, sebenarnya saya pengen gereja saya ini jadi kayak seperti apa. Nah, ini berbagai kata-kata ya kan ya. Gereja yang jadi magnet, itu apa artinya kalau jadi magnet? Wah, itu gereja yang menarik semua orang gitu kan. Ya, memberi kesan pertama yang menarik, gereja di mana banyak sharing bareng misalnya. Gereja yang merangkul komunitas. Gereja yang warganya peduli sosial misalnya. Gereja di mana orang tua memberi dukungan. Ya. Kan kadang-kadang ada gap katanya tua sama muda. Gereja di mana tidak ada yang merasa kesepian, rumah inspirasi dan motivasi, ya kan? Gereja yang meningkatkan kompetisi warganya, gereja yang menularkan karakter positif, siap menghadapi tantangan, gereja yang dapat menggali potensi. Nah, itu juga kalau udah jadi gereja yang dapat menggali potensi aja, itu pasti gerakannya luar biasa. Gereja di mana dedikasi warganya ketara, ya, kentara. Gereja yang entusias, gereja yang memberikan sensasi berbeda, gereja yang memberdayakan. Nah, ya, ini pernah sharing katanya ya. Nah, tinggal dirumuskan dari sekian banyak ini ya, apa yang kita mau dahulukan. Misalnya, ini sasaran 10 tahun. Berapa tahun kita lebih merangkul misalnya. Berapa tahun nanti ada peduli sosial atau apa yang lain. Nah, itu contoh aja ya. Contoh. Nah, jadikan visi dan misi rumusan berkat yang disalurkan itu, atau rumusan operasional visi dan misi yang cocok. Nah, cocok dengan segmen yang dilayani. Ya. Jangan segmennya dilayani lansia, visi misinya cocoknya buat remaja misalnya gitu kan. Nggak cocok. Atau sebaliknya, visi misi buat remaja tapi kayaknya lansia misalnya nggak cocok juga. Nah, jadi kebutuhan untuk berkat apa atau masalah mana yang dihadapi individu yang Anda coba penuhi, apa keunikan ya berkat yang disalurkan. Nah, jadi kalau Anda yang jadi pemimpin cool, berkat apa yang Anda salurkan? Yang membuat pemimpin anggota coolnya itu, aduh, kepengen. Kalau andai kata nggak datang seminggu cool tuh dia rasanya nggak enak banget. Gitu kan? Nah, ini mengajak kita untuk berpikir segala sesuatunya itu kadang-kadang udah rutin ya, kita kayaknya udah kayak gitu aja rutin ya kan. Nah, jadi ini yang membuat mereka kepengen. Hal apa yang Anda lakukan sehingga sesungguhnya mereka memilih Anda di antara tawaran berkat dari pihak lain atau dari gereja lain? Ya, kan gereja lain tuh kok banyak, tapi kenapa akhirnya dia pilih ada di situ? Ada tawaran apa ya? Nah, ini misalnya di sebuah jemaat ada kelas pendidikan parenting bagi setiap warga dan pengunjung tanpa dikenakan biaya. Ya kan? Nah, melalui FGD didapatkan bahkan hal itu tidak menyentuh kebutuhan utama mereka. Ya, tempat curhat mengenai pekerjaan mereka. Berarti berkat itu tidak membuat mereka lekat dengan jemaat itu. Ya, mereka butuhnya tempat curhat, diadainnya parenting terus misalnya. Gitu kan? Nah, jadi periksa apakah daftar prioritas berkat yang disalurkan dan kaitan masing-masing dengan setiap pribadi atau sub kelompok di dalam segmen yang dilayani. Gitu. Nah, ini jadi berkat yang disalurkan. Kalau andai kata ada yang nggak jelas,
Tanya aja ya, langsung ya, tanya aja langsung. Nah, dari situ kita juga bisa menentukan kegiatan pelayanan utama. Ya, kalau tadi kegiatan parenting, mungkin kegiatan utamanya konseling misalnya. Ya, tapi ya jadi cool itu apa berkat yang mau disalurkan. Nah, makanya kegiatan utamanya apa? Ya, kegiatan utamanya sharing misalnya. Gitu kan ya. Saya pernah tanya juga ini ya kepada kepada kawan saya yang saya tanya, kalau di gerejamu tuh ada komsel, bahas dari bahan apa ya? Dia bilang ya cuma bahas dari khotbah kemarin, tapi banyaknya sharing katanya gitu kan. Karena mereka lihatnya ya butuh sharing, ya sharing. Yang satu merasa oh ini sulitnya di sini untuk melakukan firman Tuhan ini. Yang satu merasa bagaimana. Nah, lalu berdoa bersama-sama itu kan. Jadi di situ menentukan juga ya kegiatan pelayanan utama dalam kulnya apa, dalam gerejanya apa, itu kan. Itu yang ketiga, Saudara. Ya, jadi memeriksa kecocokan program dengan berkat yang disalurkan. Itu. Sebuah jemaat menawarkan ada konseling 24 jam. Wah, ya kan ya. Nah, kegiatan utamanya menyiapkan saluran telepon, chat ya supaya orang bisa sumber utamanya pendeta dan konselor bergiliran jaga. Nah, makanya mesti ada MLM katanya. MLM-nya apa di sini? Multi level mentoring katanya. Multi level mentoring. Nah, apakah sebagian besar kegiatan utama di gereja saudara juga memang mewujudkan berkat yang disalurkan? Itu jadi ya memeriksa kecocokannya tuh persekutuan apa ya. Jadi kaitannya dengan segmen, kaitannya dengan yang memang bergema dalam hati saudara, ini loh yang harus saya lakukan. Ya, visi misinya itu kan. Nah, lalu menentukan, lalu kegiatan pelayanannya, lalu sumber-sumber utama. Sumber-sumber utamanya, ya, aset strategis yang harus Anda miliki dan dijadikan lebih dari, ya dalam tanda kutip, tawaran dunia. Sumber-sumber utama itu misalnya, ya artinya kan sekarang banyak kegiatan yang tawaran dunia itu lebih menarik daripada orang ke gereja kan. Nah, sumber utama itu bisa corak spiritualitas kita. Corak spiritualitas itu bisa ya ada beda-beda. Nah, ini juga harus belajar khusus ya corak spiritualitas. Ya, ada orang yang corak spiritualitasnya yang penting asal dia bisa mengajar aja gitu kan. Jadi dia ngajar terus, tapi nggak mementingkan kedekatan orang dengan dirinya. Tapi ada orang misalnya ngajarnya nggak gitu bagus, tapi dia bisa deket banget dan sangat memperhatikan misalnya ya curhatan orang lain. Nah, itu juga corak ya. Jadi kehangatan komunitas ya, tim leadership ya kan. Nah, kalau andai kata tadi visinya adalah tentang ibadah, sumber utamanya itu mesti ada banyak ahli ibadahnya itu. Ya, ahli ibadah untuk membuat ibadah, bagaimana ibadah itu benar-benar menyapa jemaat. Nah, itu sumber-sumbernya ya. Sumbernya ditentukan kita. Nah, ini misalnya juga ya, ini contoh juga. Ya, misalnya kita mau ada persekutuannya terbangun. Ya, nah mungkin ada kelompok besar, menengah, kecil. Nah, butuh tim-tim pemerhati. Ya, saya nggak tahu apakah di KUL bisa mengalami anggotanya juga rontok nggak? Jarang ya. KUL itu anggotanya bertahan atau berkurang? Atau bertambah? Gimana? Bertahan, bertambah, Bu. Bertambah. Iya, Bu. Bisa rontok juga, Bu. Hah, kenapa? Rontok pun bisa. Rontok pun bisa ya. Bagus kalau yang bertahan Nah, itu. betul, Bu. Hah? Iya, betul, rontok juga bisa. Nah, iya, maksudnya bagaimana? Ya, saya bisa kalau dipercaya, kalau bisa ya bertambah. Ya berdoa dong, Bu. Benar berdoa.
tapi kan ada yang harus kita lakukan juga, bener nggak? Nah, manajemen gereja ini mengajar kita untuk kita tahu ya, berkat apa yang kita mau salurkan secara khusus, apa yang ini ya, itu. Oke, ibadah juga kan harus ibadah yang komunikatif, menyentuh pemahaman, perasaan itu. Nah, kalau bisa tuh kan makin banyak anggota kulnya, semakin banyak jemaat yang rela melayani tanpa pamrih. Nah, kesaksiannya, nah itu gerejanya makin hidup berarti kan? Itu hal ini ya. Strukturnya juga sistem organisasi tepat guna. Nah, secara berkala dievaluasi. Ya, kepemimpinannya, nah ini pastoralnya, ini contoh-contoh yang bisa dievaluasi. Ya, nah ini juga kecukupan sarana prasarana. Nah, ini mungkin yang tadi Hendrik bilang, kerapihan dan pemanfaat pangkalan data. Jadi ada banyak gereja yang belum mempunyai database yang baik. Ya kan? Database. Padahal sekarang udah gampang. Tinggal kalau dilatih orangnya suruh ngisi Google Form, maka dia akan masuk ke laptop sendiri. Ya kan? Kalau dulu diketik satu-satu, dibagiin kertas, sekarang bagian kertas cuma buat yang nggak bisa teknologi ya, misalnya buat yang lanjut usia, tapi yang lain bisa pakai Google Form misalnya. Oke, kita yang berikutnya lagi, udah nomor 5, saluran hubungan. Saluran hubungan bicara tentang apa, saudara-saudara? Ya, saluran hubungan, ya, jadi cara kita mengkomunikasikan ya berkat yang mau disalurkan ini ke segmen. Nah, ini salurannya ya kita tentukan kan. Sekarang paling banyak mungkin WA group. Nah, ya kan saluran saya komunikasi dengan saudara WA group. Ya, Google, ada Google, ada menyediakan brosur juga kan, media cetak lain, ya kan, komunikasikan juga tenaga pengkhotbah, kelompok doa dan macam-macam. Nah, ini daftarkan saluran-saluran penting. Ya, kaitan antara tiap saluran dan tiap segmen dan berkat yang disalurkan. Jadi kadang-kadang gereja punya program bagus, tapi program itu juga kurang disosialisasikan. Nah, saluran menunjukkan bagaimana gereja Anda mencipta keintiman. Keintiman atau interface melalui komunikasi atau metode berelasi dengan mereka yang dilayani. Nah, misalnya di WA Group ya, ada yang SMS sudah nggak ada deh ya. WA Group, selamat ulang tahun misalnya. Itu. Nah, ini ya, ini saluran-salurannya. Punya aplikasi. Nah, kalau mau punya aplikasi boleh ya, atau apa lagi. Oke, saya coba selesaikan sampai 9 ini ya, masih ada. Selesailah sampai 9 sih. Yang keenam, hubungan dengan siapa yang kita layani. Tadi salurannya udah ada, sekarang ya kita bisa berhubungan. Ya, berinteraksi. Nah, ya kan ya. Jangan misalnya jadi pemimpin selalu sulit ditemui misalnya kan. Nah, kalau bisa ada hubungan dengan mereka yang kita layani. Lalu ini juga ya, ada nggak mitra utama kita? Kita mau sebuah pelayanan, ya, misalnya kalau di kalangan kaum muda, pelayanannya itu misalnya video-video yang bagus, canggih, gitu kan? Nah, kita harus punya mitra utamanya siapa? Ya, mitra utamanya mungkin para mahasiswa yang sekolah, ya, sehingga bisa dibuatkan video itu misalnya. Ya, mitra utama itu seperti gitu. Ya, lihatlah kegiatan-kegiatan utama jemaat Anda. Adakah pihak yang dapat dijadikan mitra dalam model kita? Nah, misalnya kerjasama membuat pembinaan bersinambung. Ya, ini Bina Warga, ini Badan Pembinaan di GKI. Atau pembinaan parenting. Ya, ada sekolah yang memang ahli. Ya, Atalia School kayaknya ini yang punyanya Charlotte itu ya. Yang di Tangerang. Atau pembinaan mencegah PADRT dengan Sobat Peduli. Nah, ini memang dengan mereka lembaga-lembaga yang ahli itu kan, itu disebut mitra kunci, saudara.
Ya, nah ini juga arus pemasukan dana dan tenaga. Ya, yang ke-8 itu. 8 tadi mestinya belum ada ininya ya. Alokasi biaya. Ya, yang arus dulu, arus pemasukan dana atau tenaga. Ya. Nah, pada saat Anda harus memetakan hubungan tiap segmen dengan berkat yang disalurkan. Nah, itu juga hubungkan tiap segmen dengan pemasukan dana dan tenaga yang dihasilkan dari proses pelayanan. Nah, itu mesti diperhitungkan nggak, saudara? Nggak usah mikirin dana lah gitu kan biasanya. Nah, biasanya pelayanan juga sulit jalan kalau dananya tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, itu juga mesti dipikirkan ya. Siapa yang akan ambil bagian dalam mendukung dana, siapa yang akan menyediakan diri menjadi tenaganya. Tadi Hendrik nanya siapa sih yang harus bikin ya database itu. Nah, itu harus ada tenaga yang mau melakukan itu ya. Nah, ini pembiayaan atau ya pengorbanan dalam arti orang mempersembahkan ya. Setelah kita daftarkan kegiatan-kegiatan utama, kita perlu memperhitungkan berapa besar pengorbanan yang dibutuhkan dalam melaksanakannya. Ingatlah, segalanya membutuhkan pengorbanan dana, waktu, dan tenaga. Betul nggak? Ya. Nah, itu sesuai nggak dengan berkat yang kita mau salurkan? Jangan misalnya dananya besar sekali, tapi jemaat sebenarnya nggak merasakan ada sesuatu berkat yang sangat khusus gitu kan ya. Bila ada pembiayaan yang besar dan tidak langsung terkait dengan kegiatan utama, kita harus ya meneliti atau menganalisa atau mengevaluasi lah ya. Nah, jadi harus kita daftar biaya ya, mengevaluasi daftar biaya, elemen-elemen serta kaitannya dengan kegiatan utama. Nah, ini berapa anggaran yang kita keluarkan ya, artinya anggaran yang kita keluarkan. Nah, ini sampai 9-nya di sini, saudara. Sampai 9-nya di sini ya. 9 dulu deh supaya nggak bingung ya. Jadi kita sampai slide 33 ya. Jadi ini yang saya jelaskan. Yang 789 udah nggak ini ya. Ya maksudnya ini 9-nya nih ini. Pernah nggak kita pelayanan dengan memikirkan hal-hal ini? Ya mungkin nggak 9-9-nya sekaligus, tapi paling nggak kita tahu begitu kan, untuk kita menentukan tadi, menentukan apa? Menentukan strategi ya pelayanan kita. Kegiatan-kegiatan apa yang kita mau lakukan seperti itu. Ya, gimana? Bingung atau jadi malah dapat gambaran atau bagaimana? Ya, silakan. Pak Hari mau nanya. Ya Bu, kalau melihat begini kan sebenarnya bisa dikatakan bahwa kita bisa berbuat sesuatu asal kita punya yang namanya kekuasaan, otoritas. Kekuasaan apa nih? Nah, maksudnya gini, kayak strategi, misalkan strategi bentuk pengembangan gereja atau bagaimana. Iya. Karena kadang-kadang kalau kita pun usul pun kadang mungkin nggak pernah didengar, ya kan? Kalau status kita sebagai jemaat, benar nggak Bu? Iya. Tapi oke. Tapi sewaktu kita dengan pelan-pelan mungkin naiklah, kita aktif, pelayanan kita naik seperti Hendrik udah jadi kabak gitu kan. Nanti lama-lama jadi wakil gembala, itu baru kita bisa bertindak Bu. Iya, tapi kalau nunggunya pada saat itu udah telat Pak. Justru ya jadi nah, jadi gini ya. Sekarang kalau kita tahu, kenapa? ya benar kan Bu ya. Sekarang pada saat titik ini kita tahu, oh ini salah nih sebetulnya. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kita diam-diam dulu. Tapi paling nggak kita tahu gitu loh. Ya, sampai panggilan itu datang, ya kan? Diberi. Nah, jadi siapapun juga saudara, ketika ikut kuliah saya sudah anggap
saudara akan menjadi pemimpin di salah satu bidang. Ya, amin. Jadi saudara bayangkan aja sendiri. Saudara mau jadi pemimpin di bidang apa? Dan ya, saudara evaluasi itu baik-baik. Evaluasi baik-baik. Nah, makanya benar. Saya bilang kok sama Pak Budi Sastra. Saya bilang sama, kan saya pernah cerita juga kan, saya bilang sama Pak Budi Sastra. Ketika saya pertama kali mengajar, ini angkatan keempat atau kelima ya, saya mengajar manajemen gereja. Saya bilang ya, Pak Budi, Pendeta Budi ya, itu nanti jangan heran ya, kalau mahasiswa dari Icon ya, dia meneliti Icon lalu dia akan mengevaluasi. Saya bilang, oh malah Pak Budi bilang apa? Ya, saya ajarinnya ini Pak Budi, saya ajarinnya anggaplah kamu sekarang menjadi seorang Budi Sastra. Di Putra, kamu akan lakukan apa? Saya bilang gitu. Pak Budi bilang sama saya, oh bagus kalau gitu dong katanya. Waduh, kamu maju sekali katanya gitu kan ya. Nah, seneng dia mendengarnya juga kan ya. Ya, walaupun dalam kenyataan memang seorang pemimpin itu dia banyak pertimbangan, ya kan? Nggak bisa dia menerima usul semua orang, ya kan? Bener nggak? Betul. Biar bagaimanapun hebatnya nggak ada pemimpin yang bisa, ya misalnya nih GBI Sukawarna, ya ada sekian orang yang ikut di sini, lalu abis ini semuanya bikin usul gitu kan? Ya belum tentu bisa. Kalaupun memang ada niat untuk mendengar, belum tentu. Nah kalau apalagi kalau niat untuk mendengarnya aja nggak ada. Tapi kita mulai ya dengan komunitas. Saya harap udah ada komunitas kecil yang Tuhan percayakan. Ya, kalau udah ada, kalau belum ada, ya dibayangkan lagi. Jadi membuat manajemen gereja, kuliah manajemen gereja ini sebenarnya bukan besarnya, tapi berapa dalamnya bisa mengevaluasi. Jadi ada juga yang pernah mengevaluasi misalnya sekolah minggunya, gitu kan? Sekolah minggunya. Tapi teori manajemen gerejanya itu kelihatan digunakan. Entah teori saya, entah teori saudara. Kalau teori saudara ya saudara mesti sebutkan. Ya kalau teori yang saya itu tadi ya misalnya teori kanvas itu. Jadi semuanya harus sudah menganggap diri sebagai pemimpin. Itulah sulitnya. Gitu kan? Nah, tapi ya salahnya the way. Memang itu ada di kurikulumnya sih ya, manajemen gereja. Karena kan kalau udah lulus sekolah tinggi teologi kan harus seperti itu, gitu kan? Nah, mungkin saudara-saudara ya, kalau saya sharing ya mungkin benar mungkin salah sharing saya, tapi juga ya perbedaannya kalau di JKI memang yang sekolah itu kebanyakan adalah rekomendasi gereja. Jadi udah jelas gitu loh bahwa setelah dia lulus dia akan ditempatkan di gereja. Lalu ada aturannya tuh. Ada aturannya berapa tahun dia akan misalnya perkenalan di satu tempat yang lain, setahun misalnya. Setahun lagi perkenalan di tempat di mana dia akan menjadi gembala di situ atau pendeta, ya kan? Nah, jadi ada aturan-aturan seperti itu sehingga dengan sebuah kepastian umumnya itu sekitar 3 sampai 5 tahun sampailah seorang lulusan teologi menjadi pendeta. Nah, cuma kalau saya dengar di GBI tidak selalu seperti itu. Aturannya masih abu-abu katanya gitu kan. Siapa yang bisa jadi pendeta dan siapa yang tidak bisa akan jadi pendeta ya kan ya. Nah, saudara sendiri ketawa-tawa tahu lah ya. Begitu. Nah, itu pinter-pinternya saudara kan ya. Nah, tapi kalau saudara udah masuk sekolah teologi berarti saudara mau belajar, ya kan? Saudara mau belajar, nah jadi anggaplah saudara memang dipercayakan. Tapi sebenarnya gereja yang mempercayakan ada banyak kan? Ya kan? Kalau nggak bisa di gereja besar, ya di gereja kecil, gitu kan? Yang ini. Nah, jadi, di situ juga kita memang menggumuli panggilan Tuhan. Iya, gitu, teman saudara-saudara ya. Jadi gitu Pak Ari. Nah, jadi pertanyaannya itu benar kan? Jadi artinya saya mengerti ya kan? Saya bisa bikin apa? Benar nggak ya? Hari mengatakan saya bisa bikin apa? Nggak bisa. Tapi sekarang anggap deh. Anggap kalau saya memang udah jadi pemimpin,
Ini loh yang saya rasa akan ini. Ya, lagian juga ini kan untuk pembahasan kita di kelas. Ya kan? Ya, Betul. nggak salah lah kalau ini. Jadi cobalah kita evaluasi dengan sebaik-baiknya gitu. Ya. Ya, nanti Makanya yang lanjut. saya lakukan sekarang adalah apa yang menjadi tanggung jawab saya di pelayanan itu yang saya kerjakan dulu, Bu. Oke. Saya coba berbuat yang terbaik untuk di situ. Mm-mm. Mungkin bagian lain tidak baik ya, saya sebentar tutup telinga dulu. Mm-mm. Oke. Jadi saya lakukan Bagus. itu. Nggak apa-apa. Nanti kalau andai Dan kata makalahnya mau di sekitar itu pun juga nggak apa-apa. Tapi tetap harus beli gambaran besarnya. Jadi kan, misalnya GBI Sukawarna itu terdiri dari apa, ya. Oh, ini saya dipercaya di KUL, saya dipercaya di apa, misalnya kan. Lalu selanjutnya bahas yang kecil itu. betul. Ya. Dan juga ini manajemen gereja ini nanti saya kasih contoh juga. Nggak selalu membahas gereja besar. Nggak selalu udah mesti ada visi misinya. Kalau nggak ada visi misinya, ya saudara terus merasakan kehidupan di situ, saudara yang mengusulkan juga. Kalau saya jadi gembala di situ, misalnya saya mulai dengan visi misinya apa. Wah, Bu, jadi jadi saya mau sharing sedikit nih, Bu. ya, heeh. Ini gara-gara Pak Hari mancing-mancing nih. Ya boleh, kalau Curhat, banyak Bu. sharing malah bagus. Curhat. Nah, saya berharap sharing di awal juga ada pengalaman pelayanan itu jadinya ya. Oke, terus sumber kayak. Oh, Oke. maksud Ibu sharingnya teh itu, saya kira Ada, tentang boleh. Yang tadi juga boleh, tapi lebih perkaya lagi gitu. Oke, terus apa gimana nanyanya? Jadi memang saya memang bertumbuhnya di KUL, Bu. Jadi waktu awal Hmm. di GBI. Nah, jadi saya ikutin KUL bertumbuh, terus ya, dipercaya jadi wakil waktu itu. Nah, terus pandemi, Bu. Hmm. Ya, saya tahu sih maksudnya ya siapa sih saya gitu kan. Saya sih punya ide tuh banyak gitu, apalagi pas pandemi kan masih pengen KUL gitu ya. Karena saya bertumbuhnya di KUL, jadi pengen KUL, tapi tutup KUL kan. Gereja tutup, KUL tutup. Saya ngajuin pakai Zoom, nggak digubris, Bu. Sama kayak tadi pertanyaan Pak Hari, kita punya ide, tapi karena kita kan harus sevisi dengan apa pemimpin tertinggi gitu ya, Bu ya, yang pegang tanggung jawab gereja. Ya akhirnya saya bikin ministry sendiri. Apa itu ministrinya apa? Jadi ministrinya apa? Ya Komsel lagi, Bu. Komsel Antar. Jadi itu antar ini, antar gereja atau antar apa? antar semua, Bu, antar denominasi, antar kota, antar daerah. Sampai antar Tapi kota itu- dia, Bu. Hebat. Tapi itu yang bikin saya pas gereja aktif lagi itu jadi langsung diangkat. Tapi tetap aja, walaupun saya Kabitkul, ininya juga apa? Keputusannya juga tetap paling 10% lah, gitu, Bu. Ya, Jadi kadang-kadang memang di dalam manajemen kita sendiri ya mungkin kalau kita kan belajar ya, Bu ya. Kalau yang tidak memahami ini kan ya mentok akhirnya. Jadi saya lebih jadi kayak punya ini sendiri di Ya, luar gitu. itulah yang ya. di luar gitu. Jadi itulah selalu menjadi pergumulan buat gereja. Makin besar sebuah gereja, sebenarnya makin sulit dia melakukan perubahan. Benar nggak? Nah, betul. Ah iya, itu yang akhirnya terus ya. Jadi misalnya kalau tahu dulu ada vokal grup yang terkenal, misalnya vokal grup Yeriko. Biasanya vokal grup ya di GKI Gunung Sari. Siapa yang ada dari Gunung Sari kemarin? Oh, bukan di sini ya, kayaknya. Nah, Cirebon. biasanya kalau yang sampai ngetop gitu, dia pas sampai patah satu titik, dia berpikir akhirnya, saya harus keluar dari koordinasi gereja ini. Karena apa? Karena gereja itu belum tentu menampung segala aspirasinya. Dia udah top, dia udah mesti apa? Manggung di sini, manggung di sana, segala gitu kan ya. Nah, sedangkan ini banyak kor-kor lain gitu kan nanya, kok itu boleh sih manggung di sini, manggung di sana? Itu mah lebih banyak keluar gitu kan misalnya kan. Nah, gereja harus memberlakukan suatu pemerataan. Jadi pemimpin itu nggak gampang ya kan. Nah, padahal kenyataannya ini memang udah jauh lebih bagus gitu kan. Itu gimana? Nah, itu biasanya terus mereka atur ya. Nah, lalu Komsel itu masih jalan nggak Pak jadinya? Hendrik ini. Yang mana, Bu? Komsel yang tadi yang kamu dirikan itu? Yang masih malah Masih. malah lebih berkembang dari yang di dalam. Bu.
Nah ya itu. Karena itu boleh dibilang apa yang kita mau bersama, mari kita kerjakan. Gitu kan? Tapi kalau yang udah ada gereja, aturannya apa nih gereja? Ya kan? Nah, tapi kita juga mesti tahu bahwa gerejalah yang memang dipercayakan oleh Tuhan gitu kan ya. Jadi tetap mesti ada pakem-pakemnya begitu kan. Kalau andai kata nggak ada pakemnya juga repot banget. Nah itulah. Tapi saya mengerti benar dan ini memang suatu hal yang nyata begitu ya. Yang lain mungkin kalau belum banyak sekali belum mengalami seperti ini. Nah jadi ya kalau kita belajar ya memang harus yang ideal sedapat mungkin. Ya, saya menjadi gembala saat ini saya sudah 35 tahun pelayanan di GKI. Jadi bukannya masa pelayanan yang singkat. Menjadi 35 tahun dengan 30 tahun sebagai pendeta aktif dan 5 tahun sebagai pendeta emeritus. Ya kan? Nah, itu juga saya mengalami, ya kan? Jatuh bangunnya, pasang surutnya, untuk apa? Ya, kalau kita jadi gembala pun belum tentu semua apa yang menjadi dream kita itu bisa menjadi kenyataan. Iya kan? Tapi kita memang harus berusaha membangun iklimnya segala kan. Nah, kadang-kadang ya apalagi kalau di GKI ya, kalau di GBI mungkin gembala itu kata gembala itu udah harus dilakukan. Tapi kalau GKI kan semuanya rapat. Ya, semuanya ditentukan dalam rapat. Gitu loh. Jadi kita punya gagasan apa, rapat tidak setuju, gugur. Padahal, jadi tapi itulah memang ya satu hal yang menarik yang ya pergumulan kita di dunia ini gitu kan. Nah, tapi kita tahu bahwa gereja lah yang dipercaya Tuhan untuk menjalankan misinya. Nah, kita mesti ada di dalam gereja. Jadi, oke, apalagi udah jamnya nih kayaknya. Jadi nggak keburu juga ya. Jadi tugas itu aja nanti ya. Mungkin semoga minggu depan ada yang bersedia gitu loh untuk share tugasnya. Nanti saya tunjuk juga bisa begitu kan. Nah, jadi tugas yang berikut adalah kalau refleksi 2, oh ya, Kamis depan itu hari libur. Ya, bener nggak? Atau ada yang nggak mau libur? Saya sih kadang-kadang nggak libur juga nggak apa-apa sih. Ya mau libur, Bu. Hah? Wah. Tapi kalau mau libur kan boleh. Nah, tapi tetap mesti dikejar juga. The way itu kalau libur ya kita mesti ngejar sendiri gitu kan. Nah, berarti tanggal 15-nya itu 2 kali lagi. Ya kalau nggak mau hari lain silakan juga. Kalau mau hari lain silakan. Kelas bisa bicarakan. Nah, terus repotnya adalah nah ini karena kelas besar, saudara. Kalau nggak kelas besar, saya tidak terburu-buru begini ya. Nah, ini jadi saudara udah lihat belum share ininya? Ya. Kontrak kuliahnya udah lihat ya. Nah, ini kita 1 Februari, ya kan? Kemarin kita udah ngomong ciri gereja yang berhasil, visi misi gereja dengan Mission Day. Udah, jadi baterinya sih udah ke Uber, saudara. Ya. Ini nanti kita ada lagi materinya yang sekarang saya kirim materinya ke saudara. Ya. Nah, tanggal 15 itu pengumpulan tugas pribadi 2. Jadi berarti ya udah tepat dah. Pengumpulan tugas pribadi 2. Saudara libur, saudara buat. Nanti saya akan kalimatkan lagi. Yang pertama ya, carilah visi misi gereja saudara. Visi misi gereja saudara, ya jadi ditulis dulu gerejanya apa, jangan gerejanya nggak ditulis. Nama gerejanya apa, ada di mana, ya itu dilengkapi dulu. Lalu visi misinya apa, ada nggak, ya? Apakah itu dari pusat atau apa? Nah itu juga ada ini ya, visi misi. Terus nilai-nilai, ya nilai-nilai. Nah lalu perencanaan strategis kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Nah, yang satu lagi saya mau coba saudara untuk melatih ya melihat segmen
dalam pelayanan saudara dan menentukan ya program apa yang tepat kalau segmennya seperti itu. Begitu loh. Ini jadi tanggal 15. Nanti tanggal 15 kita keburu udah bahas tugas segala ya. Karena 2 kali sekaligus. Nah, ini juga udah ini planning, actuating. Nah, ini berhubungan sama tugas saudara juga nih. Berhubungan sama tugas saudara. Nah. Begitu tanggal 15 mau sampai malam atau gimana? Udah libur ya begitu, gitu aja ya. Jadi nggak nambah. Misalnya kan kita Jadi, biasanya sekitar setengah 10 selesai, ya itu berarti paling nggak setengah 11 lah gitu loh. Setengah 11 atau ya, jam 11 ya. Oke ya. Nah, jadi tugasnya aja nanti saya tinggal tuliskan di situ dipelajari. Nah, kemudian tanggal 22 ini sudah ada penelitiannya nih manajemen gereja. Ya, walaupun mungkin belum memadai banget, tapi sudah mulai ada. Bisa dipersiapkan ya. Bina sama Pak Elman ini bisa dipersiapkan? Oke Bu, diusahakan ya Bu. Iya, tapi nggak bisa diusahakan loh. Kalau saya udah waktu presentasi, harus presentasi. Kalau nggak presentasi, nggak ada nilainya. Siap Bu. Nah, jadi kalau andai kata misalnya udah kira-kira nggak bisa, mesti cari temen yang mau tuker. Iya dong, supaya proyek kita ini tepat waktu semuanya, kelarnya. Ya, jadi semuanya udah mengingatkan, Bu. dibikin. Hah? Ya mengingatkan teman-teman kalau nggak salah Ibu pernah bilang 1 minggu sebelumnya harus sudah masuk ya. Iya, iya. Tapi kalau ini karena baru ya 3 hari sebelumnya ya oke lah gitu loh. Tapi Ya, kalau yang udah mengingatkan. makin kesini nih, jadi jangan pikir, oh saya kan masih 14 Februari nih hari pas ya, 14 Maret, ya kan? Nanti aja saya buatnya. Kalau bisa dicicil ya alangkah baiknya. Sehingga kalau mau presentasi 14 Maret ya 7 Maret udah bisa dikirim lah misalnya. Gitu loh. Oh, ya. Dan kalau refleksi-refleksi itu kalau tugas pribadi itu biasanya akan memudahkan saudara membuat UTS. Gitu loh. Karena saudara udah biasa untuk meneliti juga. Ya, jadi ini dilihat presentasinya kapan. Masih perlu contoh lagi ya, tapi contohnya saya nggak bisa bagiin begitu, tapi bisa dilihat. Tapi udah ada kan panduannya. Kalau yang mau tanya aja atau udah dibuat. Nah, kalau bisa tanya itu jangan masih blank. Tapi misalnya udah ada ya. Kalau ini ya awalnya masih boleh lah pakai PPT saja, tapi nanti tapi nanti harus dilengkapi juga dengan Word ya. Jadi tetap ada Word sama PPT. Tapi kalau Word belum rapi benar, ya yang penting PPT-nya udah siap lah. Gitu kan? Iya. Nah, oke deh itu aja ya. Jadi kalau mau tanya sih boleh aja. Oh, maaf mau tanya Bu Meta. Silakan. Bu, Ya. ini nanti kan kita PPT-nya dulu aja Bu ya. Nanti baru Word-nya bisa menyusul ya apa Ya, gimana? jadi ya sebenarnya sih maunya Word-nya itu udah ada, tapi buat yang presentasinya agak awal-awal itu diizinkan PPT-nya dulu gitu loh. Oh Ya. iya. Tapi kalau yang presentasinya masih sekian minggu, itu ya dicicil aja dari sekarang gitu kan. Dicicil dari sekarang. Itu kan panduannya ada kan saya pernah kirim kan. Misalnya profil gerejanya, yaitu sejarah gerejanya sedikit, lalu visi misi, nilai, nggak terlalu sulit lah ya. Itu masih penelitian aja. Jadi yang sejauh saudara bisa telitilah. Ya, evaluasinya mungkin baru singkat saja, tapi nanti kalau udah makalahnya baru evaluasinya panjang. Oh iya. Gitu loh. Itu kan Bu, Oke ya. saya juga udah bikin ya Bu ya sedikit ya. Wah, Itu kan sejarah sedikit sih Bu, baru 7 apa 8 halaman sih. Jadi jadi kan permulaannya mungkin latar belakang biasa aja Bu ya kayak gitu ya. ya, boleh ikutin latar belakang ya kan, boleh. Latar belakang gitu sejarah gereja, visi dan misi, baru masuk pembahasan ya Bu ya. Ya. Pembahasan kayak misalnya arti manajemen apa ya Bu gitu Oh enggak, kan. bukan pembahasan ini karena penelitian. Oh iya ya. Jadi maksudnya Ya, ya yang penelitian. Jadi langsung kita ini bahasnya loh, ini di sini ada kan nih di sini loh, dilihat nih.
Ya, dilihat Itu kemarin. masukin arti manajemen kayak gituan juga nggak, Bu? Yang menurut kita kayak gimana yang diterapkan di dalam gereja ya? Di Apa? penelitian. Ada di sini kan saya udah iniin nih makanya ya coba. Udah saya kirim kan? Atau belum saya kirim? Manajemen gereja. Ya nanti saya Ya, detilkan ya kalau diulang, perlu. Bu. Tapi udah ada kan kemarin? Oh, udah ada, Bu, udah ada. Bisa. Udah ada. eh Yang profil potret gereja. Iya, itu kan sejarahnya itu kan. Ya udah. Ya ini udah hampir Visi sama. misinya, nilai-nilainya. Ya Dia udah. punya nggak perencanaan strategisnya, struktur kepemimpinan, organisasi, organisasinya kayak apa, Ya. jumlah anggota dan seterusnya itu kan. Nah, lalu kegiatan-kegiatan pelayanan gereja dan tujuannya. Nah, cuma yang GBI Sukawarna itu saya berharap berwarna-warna ya. Karena suka warna kan, tapi jangan kalau ada banyak nih misalnya ya, tetap ada bagian kecilnya kan. Nah, baru pelayanan gereja dan tujuannya nanti ini. Gitu. Pasti Ya beda, dicoba Bu. aja. Latar Kenapa? belakang cabang berbeda, Bu. Hah? Pasti beda. Oh, pasti beda. Oke, karena Jadi lain-lain ya. awalnya sama, jadi latar Heeh. belakang pusat mungkin sama, Ya. tapi Ya. latar belakang cabang itu berbeda. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu yang ada ya. Jadi pusatnya nggak usah terlalu panjang. Kalau memang bisa nggak panjang, yang penting yang nanti akan didetilkan. Ya kan itu kan mungkin karena kita kan beda-beda cabang ya, Bu ya. Jadi Heeh. kayaknya memang pasti ada beberapa kegiatan yang sama dan ada yang beda juga ya, Ko Hari ya. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Mungkin kegiatan yang sama kayak MDPJ itu udah pasti ada kegiatan. Ya, nanti kan disebutkan aja kegiatan bersama adalah ini. Ya. Ya, Atau kalau kegiatan berdasarkan khusus. hari, kegiatannya apa, ini bersama, ini apa. Nah, tapi kalau bisa ditonjolkan, ya apa sih keunikannya gitu loh. Cabang ini ada nggak atau sama semua? Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi yang ini baru penelitian ya, baru penelitian namanya ini. Oke lah, ya dicoba aja sebisanya karena ada saat memang dibetulkan gitu loh. Nah, pasti ya dibetulkan juga. Apa-apa Bu ya, bisa dikirim ke Ibu dulu ya Bu supaya tahu. Boleh kalau mau ini boleh nanti ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Oke ya. Bu, Nah, Bu mau nanya sih. ya. Tadi yang Yunita di tanggal berapa ya Bu ya presentasinya yang terakhirnya ya? Tadi kebetulan kita ngecek grup belum di-share ya kalau yang tentang jadwal-jadwal presentasinya. Ini kan yang ini Yang tentang tanggalnya dengan kelompok-kelompok. ini belum di-share yang udah diperbarui belum di-share ya ininya ya. Belum, Pak, belum Bu. Oh ya udah nanti yang udah diperbarui ya ini di-share dah nanti nih yang udah ada Biar ini. tahu tanggalnya Bu. Terus tes sama kalau tugas Yunita udah ada Bu tadi di Yunita mana Yunita? Yunita paling absen nomor 16. Yunita paling terakhir, Bu. Terus siapa aja? Yunita. Iya lagi itu. Nih. Iya, April. 18 April. 18 April ya. Tapi jangan ditunggu 18 April ya. Iya Bu. Nah, ini apalagi nih? Nanti jadi begitu ya. Jadi kalau yang presentasi duluan, dia bisa siapin untuk makalah akhir semesternya lama. Ya. Tapi kalau yang ini nggak banyak nanya atau ini ya, jadi kan dia cepet nih mesti ininya nih. Cepet. Dan nanti juga ada hari libur lagi nih, Lebaran. Ya. Jadi kalau pengumpulan makalah akhirnya itu udah harus dengan evaluasinya ya. Nanti saya kasih contoh lagi beberapa ya. Beberapa contoh lagi. Ya, tapi yang udah mesti presentasi aja nggak apa-apa ya. Oke deh, itu aja dulu ya. Ntar ini saya share kali ini. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Yang minggu depan libur ya. Nanti aja kalau udah deket Pak Hari share ya siapa yang bertugas itu loh. Bertugas Boleh, Bu. PWS. Sementara kalau nggak ada perubahan berarti yang itu yang ditugaskan aja, Bu ya. Iya, Jadi tapi kamu buat- bilangin jadi ya, maksudnya sehari Ya, 2 siap. hari sebelumnya diinfo gitu loh ya, diinfo di situ. Ya, siap. Supaya nggak ada nanti yang bilang saya lupa lah, apalah ya. Jadi ketua kelas bantuin. Oke. Siap, Bu. Tutup doa deh oleh ya Hendrik yang Hendrik. tadi lupa. Oke, ya mari kita berdoa. Ya, oke. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh belajar tentang manajemen gereja lebih dalam lagi Tuhan. Jadikan kami dan tuntun kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang menjadi terang dimanapun kami berada di dalam gereja untuk menjalankan misi Tuhan.
dalam gereja dengan sempurna. Kiranya Tuhan menuntun setiap kami dan memperlengkapi setiap kami dari apa yang kami dapat malam hari ini. Berkati dosen kami, Bu Meta, berkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangganya, kesehatannya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biar kiranya apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan Bu Meta boleh terjadi sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami selesai. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Tuhan memberkati. Shalom. Memberkati ya sangat ya. Oke. Dosen. Oke.